Selamat malam, apa kabar? Selamat malam, Zuma. Malam juga, boleh buka kameranya? Bentar ya. Iya, Nih, hai. Lagi di ya luar. Bang Zuma, ini lagi di luar, lagi ini tempat kerja. Mau nanya yang kemarin, perkara kemarin Bang Zuma. Ini udah pernah Kan jumpa? kemarin saya udah yang orang tuanya, bapak saya Muslim, mama saya Kristen itu loh. Kapan itu? Maunya yang kemarin kan saya minta di DM aja gitu loh Bang Zuma. Ada kan? Teman-teman ingat nggak? Orang nggak sih? Saya kok jadi lupa. Udah lama, saya kan mau minta pendapatnya Bang Zuma untuk kayak papa selalu ngasih apa sih masukan, mama juga, tapi saya juga bingung mau maksudnya kemana gitu. Oh gitu. Sekarang ini agamanya apa? Kalau kemarin kan karena, mohon maaf ya, kemarin kan karena menghormatin papa jadi ngikutnya papa, cuman sekarang itu mau dapat pasangan itu dari sebelah, pengen nikah gitu. Sebelah itu maksudnya di seberang lautan atau? Oten. Oh, Oten. Iya. Oten. Sementara sekarang ini Muslim. Muslim tapi saya belum kayak sepenuhnya gitu loh, sholat, ngaji juga nggak bisa, Oh, nggak terlalu banyak belajar tentang itu karena saya masih mencari lah, belajar lah Bang Zuma. oh gitu ya. Mm-mm. Iya. Coba aja deh gini. Pengen Kalau kita mencari apa nih? Mencari pasangan hidup, ya kan ya? Kalau kita mencari pasangan hidup itu kan kita pinginnya itu hidup di dunia sampai ke kehidupan berikutnya kan gitu. Benar kan? Jadi kita punya keluarga, kita punya orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi, anak-anak kita. Tentu kita tidak ingin begitu meninggal, ya itu adalah perpisahan untuk selama-lamanya kan gitu. Nah, saya belajar Bible ini itu sudah 18 tahunan saya belajar bergelut dengan Bible. Saya sampai hari ini belum menemukan ada data bahwa kita akan berkumpul dengan keluarga kita nanti di surga. Di sini. Artinya ketika saya menemukan ayat suci Al-Qur'anul Karim surah Ar-Ra'd ayat 23, itu saya sangat bangga jadi seorang muslim. Kenapa saya sangat bangga? Karena di situ dikatakan jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Jadi orang-orang Islam itu ketika nanti mereka meninggalkan dunia ini, hidup di kehidupan berikutnya yaitu akhirat, mereka dikumpulkan kembali hidup berbahagia bersama dengan istrinya, anak-anaknya, orang tuanya, dan juga cucu-cucunya. Di kehidupan yang kekal yang tidak ada lagi kematian, kita berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai. Bukankah itu adalah kebahagiaan yang kita cari? Kalau kebahagiaan di dunia ini kita bersama dengan pasangan kita, bersama dengan anak-anak kita, ya paling lama 50 tahun, 60 tahun lah misalnya. Tapi setelah itu kita nggak ketemu lagi orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi, kita nggak jumpa lagi. Lalu buat apa kita hidup di sana kekal kalau kita tidak kumpul dengan orang-orang yang kita sayangi? Percuma dong kita membina rumah tangga bahagia 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, meninggal dunia nggak jumpa lagi. Buat apa? Ini saya tidak temukan di sini, tapi saya temukannya di sini. Al-Quran surah ada Ar-Ra'd. jaminannya Bang Zuma. Jaminannya ya.
Iya, jelas jaminan Al-Quran itu. Dijamin gitu. Iya, jaminan Al-Quran itu jelas. Kada aflahal mu'minun, surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Dikatakan bahwa orang-orang Islam itu adalah orang-orang beruntung. Mereka adalah orang yang mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Nah, kalau di Bible, sekali lagi. Kalau di Bible, saya tidak pernah menemukan orang-orang Kristen disebut oleh Yesus mendapatkan jaminan keselamatan di sini. Hanya dikatakan orang yang percaya, tapi dikatakan Kristen enggak. Begitu juga di kitabnya orang Yahudi, tidak pernah dikatakan bahwa orang Kristen itu adalah orang yang mendapatkan jaminan di kitabnya mereka. Itu enggak ada. Tapi kalau di sini banyak. Jaminan orang-orang Islam. Al-Quran surah Al-Mu'minun At-Taqabun ayat 9. Ini jaminannya. Jadi Islam kitab sucinya menjamin umatnya untuk surga, kekal di dalam. Kalau ini nggak ada, di sini nggak ada. Maksudnya nggak ada itu tidak ada Yesus mengatakan bahwa orang-orang yang beragama Kristen itu akan selamat. Yang ada dikatakan hanya orang yang percaya saja, percaya. Tapi kata mama saya, Yesus itu menebus dosa. Kalau Yesus menebus dosa, Nabi Muhammad menghapus dosa. Kalau Yesus menebus dosa gini, Yesus menebus. Pertanyaannya, Yesus menebus kepada siapa? Yesus menebus kepada siapa? Misalnya gini, misalnya saya Yesus. Adik ini punya utang di Pegadaian. Saya Yesus datang menebus. Kemana saya harus menebusnya kalau utang? Kepada Pegadaian kan? Nah, sekarang kalau dosa yang ditebus kemana perginya? Saya harus tebus dosa. Adik ini punya dosa, saya datang menebus dosa itu, kemana saya pergi? Dosa itu tempatnya di mana? Manusia itu sendiri. Bukan, dosa itu kalau kita lakukan kita tebus di mana? Di neraka atau di surga? Di neraka. Berarti Yesus menebus ke Neraka. Nah, itulah dia. Makanya Al-Quran mengatakan bahwa ya wa iyad'una illa syaitan marida. Orang-orang kafir itu sebenarnya menyembah iblis. Ya iblis tempatnya neraka dong. Kan kalau ada ini punya utang, saya datang saya datang menebus, ya saya harus ke Pegadaian dong menebus utang itu. Dosa tempatnya di neraka. Kalau ada yang menebus dosanya orang, ya ke neraka dong. Sedangkan Nabi Muhammad wa yuzakkihim, Al-Quran Al-Jumu'ah ayat 2, beliau diutus oleh Allah ke atas muka bumi ini untuk mensucikan manusia, bukan menebus, tetapi menghapus kemudian kejahiliaan, menghapus dosa-dosa. Di sini nggak ada jaminan, nggak ada jaminan yang disebutkan aku Yesus menjamin orang yang beragama Kristen, itu nggak ada. Padahal Yesus berkata, beneran ada nggak sih bang? Yesus. Nabi Isa berarti ya kan? Jadi gini. Itu ceritanya sama ya? Jadi gini. Satu manusia turun ke bumi tanpa ayah di tengah-tengah Bani Israel. Di situ nggak ada Islam, di situ nggak ada Kristen, di situ nggak ada orang Indonesia. Isa, oknum ini, manusia ini turun di tengah-tengah kaum Israel. Orang Israel menyebutnya Yosua Hamasia. Orang Islam menyebutnya Isa Al-Masih. Orang Kristen menyebutnya Yesus Kristus. Jadi satu manusia yang memiliki 3 cerita masing-masing. Bedanya Islam dengan Kristen, Islam memuliakan oknum yang datang di tengah Bani Israel tersebut. Sedangkan di Kristen
mengatakan dia ditampar, dia diludahi, dia diseret, dia ditonjok, dia dibagi-bagikan pakaiannya, kemudian dia ditombak, kemudian digantung, kemudian dia dikutuk, lalu dia dikubur, dia dibunuh. Sedangkan Yesus di dalam Yohanes 16 berkata, apabila roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Nah, kita umat Islam lah yang memuliakan oknum tersebut. Sementara mereka mengatakan dosa-dosa kami itu diambil sama Yesus. Berarti semua dosa manusia diambil sama Yesus, ditangguhkan ke Yesus. Yesus kemudian yang menanggungnya. Mulia enggak itu kalau semua dosa manusia itu diambil sama oknum tersebut? Enggak mulia, itu penghinaan. Misalnya adik ini menanggung dosa saya. Saya baru membunuh orang. Dosa saya membunuh ini diambil oleh adik. Adik mau? Ya, enggak mau. Yesus mau enggak? Ya enggak lah. Karena ajaran menebus dosa dengan cara membunuh, ya itu tidak ada diajarkan kemudian oleh Tuhan. Baik di kitabnya Yahudi itu enggak ada. Bagaimana ceritanya? Adik punya anak kan? Anak itu Anda sayang, Anda sangat sayang. Tiba-tiba tetangga Anda ribut. Tetangga Anda ribut, banyak dosa, banyak maksiat, banyak pelanggaran, bla 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 bla. Anda ingin menyelamatkan orang-orang tersebut. Bisa Anda menyelamatkan, bisa Anda selamatkan karena Anda punya kuasa. Tapi Anda mengambil cara untuk menyelamatkan dia dengan cara membunuh anak Anda. Bisa nggak begitu? Enggak. Nah, nggak masuk akal, bukan? Anda ingin menyelamatkan tetangga. Tetangga Anda melakukan dosa. Anda ingin menyelamatkan dia, tapi yang Anda bunuh anak Anda. Gimana itu? Katanya ajaran kasih, kok bunuh? Tapi kata ibu bilang itu memang tugas dia untuk menebus dosa kita. Iya, itu maunya orang-orang Kristen. Sekarang pertanyaannya, ada nggak di kitabnya Yahudi nebus dosa pakai darah manusia? Kenapa, Bang? Maaf. Di kitabnya Yahudi ada nggak perintah menebus dosa atau mengajarkan menebus dosa, menghapus dosa pakai darah manusia? Ada nggak? Nggak ada. Aku udah baca sih perjanjian lama. Nggak ada kan? Lalu dari mana ide ini? Banyak perubahan sih dari perjanjian lama itu. Nah, itu pintar. Terus kenapa harus milih laki-laki yang beda keyakinan? Dia dari apologet sebelah juga, Bang. Banyak sih ilmu dari dia juga sih. Biasanya dia sama mereka Edis TV ya kalau nggak salah ya. Tapi aku nggak pernah masuk komal mereka sih, nggak pernah. Bagusnya suruh diskusi dengan Bang Zuma kalau gitu. Nanti Siti yang nonton. Udah aku suruh, katanya nggak mau, katanya gitu. Iya. Nggak mau. Harusnya suruh ke Bang Zuma ngobrol-ngobrol biasa bertiga kita. Tapi ingat ya, di agama sebelah itu memang punya misi. Mereka punya misi menjadikan seluruh bangsa menjadi sesuai dengan agama mereka. Di dalam kitabnya Matius 28 nomor 19, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Jadi memang mereka itu punya misi untuk mengajak orang di luar agama mereka untuk masuk ke agama mereka. Markus 16 nomor 16, beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Yang percaya baptislah dalam nama Bapa, Anak dan Roh. Yang tidak percaya akan dihukum. Jadi memang mereka punya misi untuk mendekati umat-umat Islam supaya bisa, ya salah satunya dipacari supaya bisa pindah dari keyakinannya. Saya juga dulu pernah punya staf
staf saya itu rajin sholat. Mungkin beliau nonton. Rajin sholat, saya biasa jadi imamnya. Anaknya pendiam. Pokoknya dia tepat waktu ibadah. Tapi ada seorang dari seberang, karena punya jabatan di kantor, dia jadi pimpinan waktu itu. Digoda, didekati, diambil hatinya, akhirnya murtad. Karena memang itu adalah sebuah kemenangan bagi mereka kalau mereka mampu mengambil, menurut mereka kita ini adalah domba sesat. Jadi karena kita adalah domba, maka kita harus disesat karena kita sesat katanya, maka kita harus diluruskan. Padahal yang disebut domba itu hanya orang Yahudi. Orang di luar Yahudi yang nyamar-nyamar Tidak sebagai seluruh dunia gitu. Bukan, domba itu hanya Israel. Yeremia 50 nomor 17. Yang disebut domba itu hanya Bani Yakub, hanya dari 12 suku Bani Israel saja. Di luar daripada Bani Yakub, di luar Yahudi yang ngaku-ngaku pengikut Yahudi itu disebut serigala. Jadi sebenarnya mereka bukan domba, karena mereka bukan Bani Yakub. Kalau Bani Yakub itu disebut domba, dan kalau domba nggak mungkin makan babi. Domba itu makannya rumput. Kalau makan babi itu serigala namanya. Orang Yahudi sampai hari ini nggak makan babi. Orang Yahudi sampai hari ini bersunat. Orang Yahudi sampai hari ini Tuhannya satu, Elohim. Orang Yahudi sampai hari ini ibadahnya itu hari Sabtu. Yahudi sampai hari ini bersunat. Yahudi sampai hari ini kalau mereka habis bersama istrinya, mereka mandi junub. Orang Yahudi sampai hari ini mereka masuk rumah ibadah lepaskan alas kaki. Mereka mau ibadah, mereka wudhu, membasuh tangan, membasuh wajah, membasuh kaki. Itu perjanjian lama ya Bang? Iya. Musa ya? Iya, itu ajarannya Yesus. Sedangkan mereka ngaku-ngaku tapi mereka tidak menjalankan ajaran Yesus. Cari aja, banyak yang Islam kok, banyak Islam ganteng, tajir, penyayang. Bukan kayak gini ya Bang. Nama juga orang tua yang berbeda ya. Terkadang saya tuh bingung harus ini atau ini gitu. Mama maksa ke sini, bapak ya begini. Ya dari hati sih masih belajar, tapi ya gimana ya, dapat calon juga pas kebetulan sama seiman kayak mama gitu. Tapi sambil mencari juga kata papa, sambil belajar. Ya, carilah yang seiman dengan papa. Banyak yang ganteng, banyak yang tajir juga, yang baik, penyayang. Apalagi kalau nikah sama yang sekeyakinan sama papa kan bukan cuma di dunia aja, mati surga. Masih bersama di surga. Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 23. Coba nanti tanya calonnya deh. Bang, kalau kita sudah mati nanti, ada nggak kita masih bersama-sama di surga? Katanya enggak. Nah itu dia. Terus untuk apa? Ketika mati tapi kita pasti masuk surga, terus kita kayak nyanyi-nyanyi kayak mana sih, kayak puji-pujian gitu buat Ya, cobalah adek ini lakukan satu hari memuji aja terus. Bisa nggak? Menari dan memuji dalam satu hari, jangan lakukan yang bisa. Iya. Bisa nggak menyanyi dan menari dalam sehari full? Bisa. Enggak. Nah, itu dilakukan di sana di surganya mereka dalam kehidupan kekal. Cobalah memuji dalam satu tahun aja. Kok jauh kali 1 tahun? 1 jam aja. Haleluya, 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 haleluya. Lakukanlah itu 1 jam. Kalau nggak pingsan. Ini mau dilakukan dalam kehidupan kekal. Waduh, parah. Itu mah bukan surga, itu siksaan. Kalau di Islam hidup seperti yang sekarang ini, berkumpul, bahagia bersama. Cuman di surganya Islam itu nggak ada lagi marah, nggak ada dengki, nggak ada iri, nggak ada cemburu, nggak ada sakit hati. Itu di surganya Islam. Yang ada cuman kenikmatan, yang ada cuman kebahagiaan bersama dengan istri, dengan anak, dengan keluarga kita. Jadi kalau misalnya kita masuk ke surga terus kodrat kemanusiaan kita hilang,
Itu surga atau neraka sih? Misalnya kayak sekarang nih, lapar kita bisa makan, haus kita bisa minum, kita bisa bahagia sama keluarga, bersendagurau sama mereka. Nah kalau di sana nggak bisa makan, nggak bisa minum, tidak ada lagi keluarga. Jadi kita mau ngapain di sana? Kita mau ngapain? Iya, puji-pujian katanya gitu sih. Ya coba suruh dia memuji satu hari, bisa nggak? Pasti dia berontak jadi setan nanti dia di sana. Karena dalam konsep agama dia, yang menjadi setan itu adalah malaikat yang berontak. Nah, kalau malaikat yang tidak pernah merasakan hidup nikmat seperti manusia aja berontak, bagaimana dia yang pernah merasakan duren, pernah merasakan ikan kakap, pernah merasakan segala sesuatu? Mau nanya bang. Iya. Kalau dia kan pernah kasih ini kan, menurut Islam kan kalau malaikat itu ada yang jahat nggak sih bang? Kenapa di mereka kok ada? Bukannya malaikat itu makhluk? Malaikat Ini itu ya? nggak ada yang jahat. Tapi di mereka kenapa ada Lucifer bang? Ya itulah. Kemudian saya juga pernah pertanyakan itu, kenapa ada malaikat jadi jahat? Tapi di Islam nggak ada bang? Nggak ada malaikat, maksudnya nggak ada malaikat yang membantah perintah Tuhan. Nggak ada. Malaikat bekerja sesuai dengan perintah Tuhan. Malaikat ya, itu nggak ada. Nah di surganya Kristen nanti itu ada perang. Di sana ada perang naga lagi. Kira-kira kalau ada ini di sana lagi Orang naga. Iya. Mana bang? Tanya aja coba. Bang Suma bilang di dalam agama Kristen itu ada perang naga. Apa betul itu? Ada perang naga di sana? Karena Bang Sumanya mengatakan bahwa di surga kita ada nanti, di surga Kristen itu ada perang naga. Coba aja tanya. Apakah betul? Dalam surga gitu. Dalam surga. Wahyu berapa itu? Kitab Wahyu 12 nomor 7. Coba nanti tanya. Itu ada dia di bawah bang. Suruh naik sini. Grasiar itu. Suruh naik. Ngapain coba? Kamu diajak jadi dia, tapi setelah kematian nggak jumpa lagi. Buat apa? Buat apa membina sebuah rumah tangga tapi di surga nggak sama-sama? Malah di sana cuman memuji terus. Cobalah gini terus satu hari. Satu hari aja gini. Itu bukan surga, mah itu siksaan menurutku ya. Menurut siksaan. Iya dong. udah haleluya. Kan memuji kan itu memuji kan, dan hidup kekal di sana memuji dan menari. Coba ada ini menari, coba berdiri menari, lakukan 1 jam. Gak ada yang menari bang. Ada, mereka mengatakan, pernah saya bertanya, apa yang kalian lakukan? Memuji dan menari. Memuji, katanya memuji aja sih, tapi kalau nggak salah ya. Cobalah perhatikan dulu itu. Gimana itu? Memuji dan menari. Coba. Bagaimana ceritanya tuh kalau di surga memuji menari? Aduh, kayaknya dia marah deh bang. Aku turun dulu ya bang. Di WA udah aku. Iya, suruh diskusi, bilang kalau mau belajar sama Bang Suma silakan. Yang ada yang bagus adalah beliau ajak masuk ke kita, ke Islam, ikut papa gitu. Alasannya apa? Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 23 sampaikan, kalau kamu ikut sama aku, kita masih tetap sama-sama. Surah Ar-Ra'd ayat 23. Kalau kamu masih sama, kalau kamu ikut aku, nanti kita lanjut di surga. Kalau aku ikut kamu, setelah kita dipisahkan oleh maut, kita tidak jumpa lagi. Kamu mau nggak di kehidupan berikutnya kita masih sama-sama? Mau? Ya udah, kalau begitu di Islam.
Karena kalau nanti di tempatmu ya, saya tidak mau cuman menari aja dan memuji-muji, ngapain. Saya mau di surga nanti aku masih bisa bersandar di pundakmu. Ah, itu yang mantap. Wah, ya kan? Benar nggak? Bagaimana ceritanya? Kita sehidup semati, begitu kita mati tidak jumpa lagi sama dia. Dia enak nikah lagi. Iya kan? Yang kita, Maksudnya nikah lagi? kalau misalnya ada ini yang duluan meninggal kan tidak jumpa lagi toh. Dia masih menikah, masih sempat nikah. Iya kan? Tapi kalau Aduh, si gagap naik. Si gagap. Ada. Randy, selamat malam Randy. Selamat malam. Ya, selamat malam. Ada banyak hal sebenarnya yang ingin saya tanyakan Ada apa? Hah? tentang Itu sampah judulnya Al-Quran. penyaliban Tentang itu yang sampah. Ya, menyaliban. ini dengar dulu narasi saya. Saya mengatakan Al-Quran itu sampah Bukannya karena buka sampah ya. di mana dongeng-dongeng masuk dalam Al-Quran. Iblis yang menjadi Sampah. pahlawan penyaliban ya. Sebentar dulu Injil sampah masuk dalam Al-Quran. Saya Itu ingin- judulnya. ini sudah basi ini. Saya nggak suka. Ini sudah basi. Iblis yang menjadi Ini salah. pahlawan penyaliban. Ini sudah basi. Kira-kira Randy dengar Saya dulu ingin tanya kira-kira. tentang bagaimana hal sampah Yudas masuk dirasuki dalam Al-Quran. iblis. Misalnya tentang Bisa ngomong saja. nggak bisa Tidak ada begitu. Tuhanmu ya. Randy. sampah. Randy. Saya ingin tanya tentang sampah-sampah yang Randy. masuk Al-Quran. Lu nanti aja berdua sama gua lah. Jangan Misalnya- sekarang lu berdua aja nanti sama gua misalnya biasa sama gua. Ada Tentang misalnya tentang surga Islam yang berasal dari agama sampah. swasta. Ntar. Dari swasta. Itu kan sampah. Bagaimana Islam adopsi ajaran Zoroaster, agama sampah Zoroaster dalam Islam? Bisa Itu buktikan nggak? Ya. Iya. Iya bisa buktikan. Enggak, buktikan. Jamit mute. Jadi gini. Ya. Iya buktikan, bukan jadi gini, buktikan. Baik. Saya Iya, buktikan. Tetap di mute, buka kamera, buktikan. Saya jelaskan argumen saya. Kenapa saya mengatakan So, sampah jangan adalah dijelaskan, Zoroaster masuk tetap tutup mic, buka kamera, berikan datanya. Berikan saya bicara dulu. Oh Kenapa saya enggak, mengatakan aktori incumbit onus probandi di dalam ilmu hukum, siapa yang berdalil dia yang membuktikan. Silakan buka Kenapa kalau kamera saya masuk Anda, kalian tetap Anda kejang semua? Kenapa? Waalaikumsalam. Kenapa kalian kejang semua? kejang-kejang. Bukan kejang-kejang. Data dulu, baru Biarkan saya bicara dulu kan kalian kan suka mengundang Enggak, tadi kan? kalau cuman modal ngomong doang, Jadi sekarang- itu Paulus nyontek syair pagan pun bisa gue buktikan. Kan Paulus saya, tuh betul. contohnya. Al-Quran Paulus nyontek manusia sampah-sampah. sampah. Paulus manusia sampah itu nyontek Baik, syair pagan saya juga. bicara Tapi nggak bagaimana ada tuh, Al-Quran. nggak ada gue gugat itu. Ajaran sampah Paulus masuk manusia dalam- sampah. Baik, saya fokus pada Iya. surga dulu ya. Lu Surga dalam baca surga. dulu Kenapa? 1 Korintus 4:13 Kristen beserta Paulus sampah gitu. Kamu tahu Al-Quran saja kan kamu muslim. Kenapa kamu ngomong tentang Bibel? Al-Quran saja dulu Ngomong ya. apa Kalau kau? kamu muslim Kau ngapa? Kopi. Mabuk kau. jangan mit begini. Jangan dong. kebanyakan gini Riyandi. Makanya Riyandi, jangan kok kebanyakan minum Coca-Cola. Kepala kau isi gas semua itu. Jangan takut. Jangan pengecut begini kalian ya. Baik. Kenapa saya mengatakan Aku lebih berkuasa, bahkan lebih berkuasa daripada Roh Kudus kau. Jatuhkan kau ke bawah aja aku bisa gitu. Gini ngobrol. Ya kan Pak Guru? Siapa yang berkuasa itu? Aku kenapa? Alpi, siapa yang namanya Alpi? Nih dengerin dulu bentar. Nih, Anda kan dosen STT ya. Ini temanya ini harus ini dong, harus apa namanya? Harus tertib dong. Datang ke sini lihat dulu temanya. Masa dosen kayak gini? Oh iya. Nanti gua pecat juga jadi Eksekutor dulu. penyaliban pahlawan. Oh, Iya, pahlawan atau penjahat? Retno, waalaikumsalam warahmatullah. Nih temanya ini nih.
Coba saya pengen tahu kualitas dosen STT seperti apa dengan tema seperti ini. Ini kan tema ini baru buat Pak dosen ya. Coba. Apa nanti kalau saya terangkan kan kalian nanti Enggak kalian. pintar. Lu debat Hatuha sama Gurunda sama Bang Juma. Ya. Pengen tahu Tambah kualitas pintar dosen nanti kalian. STT ini. Karena sayang gini kita ajari nanti kalian tambah pintar kan jadi apa gitu kan. Jelasin aja ini tema kayak gini. Nggak usah lah dijelaskan. Berarti nggak sanggup lo. Udah gua turunin jadi guru Gue sekolah nggak minggu lo. sanggup nanti kalian. Dosen kok kayak gini. Sama Gurunda berdua tuh. Jangan kalian Nanti kan macam Nih, Gurunda dosen STT nih. Udahlah kalian aja lah di situ ah. Nanti kalian tambah pintar nanti kalian gitu. Berarti dosen ini benar-benar pintar dia ya, karena dia sudah tahu jawabannya sebenarnya kalau iblis yang menyalib Yesus itu adalah pahlawannya. Salut saya, Bung. Salut. Makanya dia nggak mau bahas karena dia udah tahu jawabannya. Mau lari kemanapun, Bukan sebenarnya kan gini. mau lari Ya kemanapun kan, akan Yesus ketahuan katakan gini. kalau iblis itu adalah pahlawannya. Hebat. Mereka bukan pahlawan, sebenarnya mereka bukan Lah, pahlawan. kalau bukan pahlawan Makanya berarti- ketika disalib Yesus Kalau- itu kan berdoa kan. kalau bukan Yesus katakan, pahlawan, Tuhan, kalau bukan pahlawan, tidak akan mendatangkan kebaikan kepada kalian. Justru karena mendatangkan kebaikan, maka mereka itu adalah pahlawan. Mau tidak mau harus kau telan itu. sebenarnya gini bro. Gimana? Nah, jadi bukan kata pahlawan di sana, cuma Jadi- memang gini, penyaliban Yesus itu kan sudah menjadi sebuah nubuatan, sudah dibuatkan. Berarti dinubuatkan ada Bukan, pahlawan di jadi- situ. bukan pahlawan. Lalu apa? Kan gini, yang kalau di dalam kekristenan yang salah tetap salah, ya kan, yang berbuat salah tetap merupakan dosa. Itu di mana-mana, Tapi, itu di mana-mana. ya kan? Itu di mana-mana. Iya, Yang kan, berbuat jadi gini. kejahatan hasilnya kejahatan. Yang berbuat kebaikan Iya. hasilnya kebaikan. Yang jadi masalah ini Bukan, perbuatan gini. kejahatan kalian Gini, jadikan gini. sebagai jalan Gini, bro. keselamatan gitu loh. Itu yang jadi Ini bro, saya kasih sebuah Coba. Saya udah potong-potong berjangan. Coba Gini. putar lidah coba. Meskipun, meskipun pada akhirnya kan jalan penyaliban itu seperti itu, Ya. ya kan, tetapi orang yang menyalibkan Yesus itu tetap itu adalah orang berdosa. Nah, Upah dosa tetap maut, ya kan gitu kan. Jadi terus tapi Yesus mengampuni kesalahan mereka, mengampuni dosa-dosa mereka. Oke. Sehingga Yesus katakan, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Iya. Karena yang melakukan itu kan orang-orang Yahudi, orang-orang yang tidak menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. ya. Yang menyalibkan Yesus kan orang Yahudi. Nah, Makanya Yesus katakan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan Itu. rupanya? Ya menyalibkan Yesus, ya kan mereka menyalibkan Yesus itu. Yesus tahu nggak Yesus apa akibat dari penyaliban yang terjadi dengan dirinya? Jadi gini, Kan Yesus gitu. tersalib sebenarnya kan bukan karena kesalahannya, Iya tahu. ya kan? Jadi Yesus disalibkan karena tuduhan terhadap dia. Terus Dituduhkan sehingga hasilnya dia dibawa ke dari- mahkamah agama. dari tragedi itu hasilnya apa untuk Kristen? Hasilnya kalau kami percaya kepada Yesus Kristus, kami percaya bahwa Ia disalibkan dan mati dan bangkit dan naik ke surga, Ya, hasilnya ya kan, maka kami memperoleh keselamatan. Itu sola gratia, itu keselamatan anugerah itu. Lalu Tetapi setelah Anda bagi mereka yang tidak Ya sudah, percaya nggak usah kau akan urusin penyaliban itu, nggak usah kau urusin. Saya hanya tanya sama kau. Jadi hasil ya udah, apa mau bertanya lagi? tragedi penyaliban itu, kamu dan teman-temanmu Kristen itu diselamatkan, bukan? Iya dong.
gini, bukan masalah Kristen atau siapa, tetapi orang yang Ya percaya. kamu lah itu, Bisa kamu aja lah dia itu. Ngapain kau mengaku cari yang Kristen, lain? tapi Yang tidak percaya dia kan percaya, kamu. dia Ngapain tidak kau cari yang mendapatkan lain? keselamatan itu. Ya ngapain kau bahas yang lain? Dirimu itu loh. Kamu menerima Iya, makanya keselamatan saya dari bilang, tragedi orang yang tersebut. percaya gitu. Iya, saudara terima Termasuk keselamatan. cuma kalau percaya juga sama Yesus Kristus, cuma diselamatkan. Enggak mungkin bagi saya percaya itu konyol namanya. Oh, Bagi ya Anda- udah nggak masalah itu kan. Bagi Anda, itu yang prinsip jelas, itu kan yang jelas, kembali kepada kita masing-masing. Yang jelas bahwa apa yang dilakukan oleh iblis terhadap Yesus itu hasilnya menyelamatkan Anda. Jadi iblis itulah juru selamat Anda, bukan Yesus. Itu Assalamualaikum. ya, jadi gini, itu menurut pandangan paradigma. Lah, bukan paradigma Anda. lagi, itu Jadi gini, fakta, itu fakta. Tanpa Bukan. iblis Ya, menyalibkan nggak apa-apa, itu Yesus, paradigmamu, tanpa gitu kan. iblis menyalibkan Yesus, Dengar bisakah dulu. Anda selamat? paradigma itu sudut pandangmu demikian, sudut pandang saya ini berbeda, bukan sudut pandang orang lain siapa-siapa. berbeda cuma. Ini Cuma ya ini cuma kenyataan, ini fakta, ini real. Anda selamat karena kerja iblis. Tanpa iblis ente nggak ya selamat. udah. Hah. Kalaupun itu menurutmu nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah kalau Bukan itu menurut Tapi saya, kan itu fakta, paradigma itu saya bukan real. demikian. Itu real. Kamu hanya Iya, tidak mau apa? berterima kasih aja kepada iblis yang adalah pahlawanmu. Tanpa Iya, itu tanpa menurutmu iblis tidak bisa nggak apa-apa, Yesus? tidak apa-apa, Tunggu tidak tunggu. apa-apa. No problem. Tanpa iblis bisa nggak Iya, Yesus disalib? No problem. Iya, tidak apa-apa lah. Kalau itu menurut Anda nggak masalah. Alah, dasar. Tanpa Tapi gini, iblis sudut bisa nggak pandangmu Yesus kan nggak disalib? bisa kau paksakan kepada sudut Nggak pandang orang bisa, lain. kamu gitu hanya kan? ngotot bertahan aja. Kamu itu udah paham sebenarnya. Kalau di balik penyaliban Yesus itu Saya ada paham, karya karena saya iblis. ini kan beriman. loh. Ada karya Cuma- iblis di balik penyaliban. Tanpa iblis penyaliban itu tak ada. Kamu cuma Itu gengsi aja. menurutmu, Kamu nggak gitu. mau. Kamu nggak mau ketahuan kalau kau itu adalah orang yang menerima karya iblis. Iblis itu Kamu kan pahlawan nggak lo. bisa paksakan lo. Bukan saya Dengarkan ya. paksakan. Kamu tidak bisa paksakan. Saya hanya sudut ingin pandang orang menyampaikan lain. pesan bahwa kami umat Islam udah tahu bahwa yang berjasa menyelamatkan kau itu adalah setan. Udah, itu ajanya. Itu menurutmu. Bukan menurutku. Sekarang ku tanya samamu, Kami. bisa nggak Yesus disalib tanpa setan? Juma babi kau ngomong dan lebih kau cerita. Ini anaknya setan Tidak datang. kamu itu kan. Nggak bisa, Mati kau pasti jadinya, serumah. Juma. Karena Nggak kau usah, itu saudara. selalu memaksakan Setan kehendakmu. itu pasti serumah Gitu. dengan setan. Kalian itu kan yang menerima hadiah dari setan. Cuma Itu fakta. Itu fakta. Sekarang saya Makin tanya bukan samamu. gini, cuma Dengar, gini. dengar. Karena dengar. kamu dengar. tentang Hei, filsafat lentau lu dengar. filsafat, Woi, lentau lu orang dengar. memaksakan lentau lu. pemikirannya, itu Kepeng, orang yang dengar. sempit Cuy, gitu. Ha! Bisa nggak Yesus itu disalib tanpa setan? Dangkal kali pikiran Ada yang kau kali makin nampak. ada yang kali. Pengetahuanmu Itulah itu kau. dangkal. Kebanyakan di lapak tua itu. Saya tanya samamu, bisa nggak Yesus disalib tanpa setan? Kalau itu kan udah ku bilang, ku jawab Cuma kalau itu Iya, menurut tapi kau apa? tidak Kok masalah. jadinya ke saya? Kok jadinya ke saya? Saya bertanya kamu berkaitan bicara. dalil. Muhammad mati itu gara-gara siapa? Saya bertanya berkaitan dengan dalil, bukan berkaitan dengan saya. Hujat kau jadinya Cuma karena Kok kau jadi itu saya ngotot. Nggak menghujat? boleh. Tuyul, Kalau kita Tuyul, diskusi Cuma, Saya tanya samamu, kau harus etika jujur. diskusi nggak boleh memaksakan, Katanya Juma. kau itu pintar, katanya kau guru. Ya. Kau guru kayak orang dong. Makanya karena saya bertanya saya samamu, mengajari dengarkan, kau dengarkan, tentang diskusi yang sehat. dengar. Kau Bisa itu nggak Yesus? nampak kali nggak ada pengetahuan Cuma. Kau Bisa memaksakan tidak orang Yesus memaksakan itu disalib kehendaknya. tanpa iblis? Itu Jawab. orang-orang yang dangkal pemikirannya. Dasar pemakan Nggak desa. ada Udah kau lagi neraka zaman sana sekarang kau. ini. Tidak Kau ke boleh neraka lagi sana. seperti Wih. cara-cara pemikiran Neraka kau sana Cuma. kau ke neraka. Ngapain kau di sini? Guru begitu dongoknya minta ampun. Orang bertanya bukannya dijawab. Dasar tipu-tipu. Orang ditanya itu dijawab. Malah menurutku itu tertulis di Bible. 1 Korintus 15 nomor 17, Roma 14 nomor 9, Filipi 2 nomor 6 nomor 7 8, apalagi Efesus 2 nomor 15. Memang kau itu memang anak-anak setan.
Ditanya baik-baik malah ngotot. Nyerocos yang lain malah. Nah ini kalau lagi babi. Juma pengkhianat kau. itu kan ngamuk kan? Padahal diskusi baik-baiknya kita. Apa yang kamu buat diskusi? Apa yang kamu buat Orang diskusi? bertanya, Babi orang kau. bertanya, apakah Pengkhianat. Yesusmu Itu, itu jangan bisa memaksa. dibunuh Boy, tanpa kau dengar saya. iblis? Anjing, Jawab. kau dengar saya anjing. Apa yang kamu Jangan diturunkan, biarin aja. Perlihatkan kalau Iya, mereka itu moderator, adalah biarin. anak-anak setan. Namanya kita hadapi anak-anak setan ya. Yohanes 8:37-44. Orang-orang yang ingin Yesus mati itu adalah anak-anak setan. Mereka kan mau Yesus mati nih. Makanya mereka ngamuk karena mereka mau kali Yesus mati. Yang mau Yesus mati itu anak setan. Goblok, Itu kau Yesus berhadapan sendiri yang dengan saya, mengatakan goblok. itu. Anjing kau hadap dengan saya. Apa Yang yang kamu mau diskusi baik di sini? Yesus mati itu hanya iblis. Kamu Jadi dengar kalau saya hari dulu. ini kalian goblok, mau kamu dengar lihat saya, iblis, lihatlah mereka ini. Mereka mau Yesus mati. Karena mereka ada Apa yang iblis. kamu diskusi baik di sini anjing? Kutanya Apa yang sama kamu kamu dulu, diskusi kutanya dulu. Hei, kutanya sama kalian. Kutanya sama kalian. baik? Goblok, dengar dulu kau saya, dengar dulu. Apa yang kamu diskusi baik di sini? Apa yang diskusi baik? Hah? Saya bertanya. Kamu Kan bertanya saya apa? bertanya. Ini kamu kenapa dasang emosi? Kayak saya takut Justru aja kamu sama yang emosi kamu. goblok. Kalau kamu mau diskusi baik. Ya sudah, kenapa emosi? Macam saya takut aja samamu. Goblok, siapa kau? Ngomong itu pagi-pagi lah. Iya, saya kan bertanya, habis saya bertanya kau jawab, kan begitu. Jangan kau datang kamu- sini kenapa kamu menyerang ngamuk-ngamuk. personil kamu? Jangan Kenapa kamu mentang-mentang kau menyerang? makan babi, makan anjing, kau kayak babi anjing di sini. Santai aja kenapa? Anjing. Saya kan bertanya, saudara Apa yang pemakan kamu bertanya anjing. lagi? Kalau kamu profesional, kamu diskusi dengan baik. Tolol. Ya, terus kenapa kau marah-marah pemakan Justru anjing? kenapa kamu Kau juga kamu dengar marah? sama orang ngomong. Dengar dulu wahai pemakan babi, jangan mentang-mentang kenapa dalam betul? tubuhmu itu Kalau ada saya babi dan Inilah ciri-ciri anjing. kau cuma ya. Jangan kayak Ciri-ciri gitu. Muslimmu itu ya. Saya satu mesir lonte. Ya saya kan bertanya kepada pemakan anjing dan pemakan babi. Kenapa kau tolol? Goblok. Tengoklah, Saya Aduh, bertanya kepada Juma, pemakan Juma. babi dan pemakan anjing, kenapa kalian tolol. mengamuk? Kelebihanmu di sini apa bangsat anjing? Tengoklah. Apa lagi kau? Tengok saja begitu. kan, jangan diturunkan, biar orang tahu kalau mereka ini memang Ya, anak anjing. anjing. Justru kalau kau muslim profesional, kau berbicara dengan baik, ya. Paham kamu? Kamu naik ke sini kau ngapain? Loh. Kok kamu ngamuk? Justru penonton kamu di sini tidak baik kamu nih. Ya, coba kau jawab pertanyaan saya. Baik. Apakah tanpa iblis Yesus bisa disalib? Kenapa? Apakah tanpa iblis Yesus bisa disalib? Tanpa iblis bisa disalib? Ya. Tidak. Tanya Kenapa? bodoh kau. Nah, berarti penyaliban itu yang melatar belakangi siapa? Penyaliban itu latar belakangnya siapa? Pertanyaan bodoh itu ndak suka jawab lah kau. Tolong. Kok pertanyaan bodoh? Yang Tolong. melatar belakangi Dengar dulu. penyaliban itu adalah sibilisisis. Tolol, kamu dengar pertanyaan saya, ya. Tolol, kau dengar bangsat, anjing, babi. Dengar. Ketawa lagi. Ketawa lagi. Yang melatar belakangi penyaliban itu iblis. Iblis goblok, yang kau merasuki dengar saya. Yudas. Saya, goblok. Iblis yang Tolong. membuat Yudas itu berkhianat. Atau saya mau perkosa istrimu kah? Ya. Sama anjing. Kamu mau diskusi baik-baik. Ditanya, Kianat kau ketawa maksudnya apa bangsat? Tolol. kenapa kamu ngamuk? Babi kau. Santai aja. Ini diskusi lintas agama. Perkosa istrimu bangsat. Astagfirullahaladzim. Yang melatar belakangi penyaliban Babi itu kau. siapa? Saya kasih pertanyaan kamu. Kenapa di masjid dipasang tuh sampai 10? Supaya kau itu sadar, supaya masuk di kupingmu.
agar kau itu jangan menerima hadiah dari iblis. Kamu dengar tolol, imanmu tanpa mengadu orang lain. Paham tak kamu? Tanpa kamu suruh orang itu. Lah kenapa kamu kejang-kejang sih? Tolol. Loh, kenapa kamu? Cuma saya mau nanya, halo, kenapa kamu jadi nggak senang Yesus disalibkan? Lah, kenapa kamu jadi nggak senang Yesus disalibkan? Karena Yesus itu orang baik, orang benar. Jadi Tuhan marah. Tuhan marah terus? kalau orang benar disalibkan. ya udah kalau memang dia baik dan benar, ya ikuti Amsal dia. 6 nomor Ikuti dia. 16. Iya, 6 kenapa nggak perkara ikuti yang dia? dibenci oleh Tuhan. Bahkan Iya, 7 kau bilang 6 dia baik. kekejian, bahkan 7 yang dibenci oleh Tuhan, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Oke. Yesus bersalah enggak? Ya sekarang gini, kalau memang dia baik, kenapa kau hina dia? Kenapa nggak kau ikuti dia? Kenapa saya hina? Justru saya memuliakan dia. Saya mengatakan ya dia nggak memuliakan. Dia masuk dibunuh. kamu Kristen, Kamu yang terima menghinakan Yesus. dia dengan mengatakan dia diserahkan oleh iblis. Ya udah, Kau yang sekarang- menghina. Oke, bukan sekarang terima saya. dia sebagai Tuhanmu, sebagai Yesus. Kenapa jadi Tuhan? Orang Rasul utusan Tuhan kok jadi Tuhan? Ya udah terima dia rasulmu. Dia memang utusan Tuhan untuk Bani Israel. Ya, Kalau terima saya dia. bukan Bani Israel. Kenapa yang lain kau terima? Kenapa dia nggak kau terima? Yesus berkata, aku diutus hanya kepada umat Israel. Ya udah, Matius kenapa rupanya? 15 nomor 24. Masa saya harus nyamar kayak kalian? Emang gue serigala? Tapi dia Serius. baik. Tapi dia baik. Orang-orang di luar Yahudi yang mengaku pengikut Yesus itu serigala. Sorry. Serigala? Jadi, Saya nggak mau disebut serigala sama Yesus. nggak mau serigala. Ya udah tarik omonganmu itu, Yesus itu baik. Kau bilang. Iya, Yesus memang orang baik. Bang Suma ini Dia memang nabi, manusia goblok, Bang. dia rasul, dia Aneh utusan kau. Tuhan, dia duta Tuhan untuk Bani Israel, bukan Ya untuk udah, terima kalian. dia, berarti. Siapa kalian rupanya? Berarti dia Serius. bangsa, berarti Israel itu bangsa diberkati Tuhan. Memang dulunya Bani Ya udah, Israel jangan itu memang bangsa dulu, yang sampai diberkati. sekarang. Al-Quran surah Al-Ma'idah yang menjelaskan itu. Ya udah, Paham? dia aku kau bilang seperti itu. Tapi saya bukan Bani Israel. Saya Ya, bukan tapi- serigala kayak kalian. Sorry. Kau dengar orang ngomong juga kan? sorry, Habis pujian, aku, Jing. dia ngomong Bangsa sendiri aja kau. ini. Lah kan kita ganti-ganti namanya cikcok. Jadi, gantilah orang ngomong. Kamu Ya kan sendiri namanya mengatakan, cikcok, Bang. dengar dulu. Namanya cikcok. Halo. Kamu sendiri mengatakan Yesus itu baik, tapi nggak kau terima. Sedangkan Muhammad itu tidak baik. Kenapa coba kau terima? coba kau pakai otakmu. Coba kau pakai Otakmu otakmu. yang kau pakai, Coba kau omongan pakai. itu bukan. Yesus itu mengaku diutus untuk siapa? Nah, untuk manusia. Di mana dalilnya? Baca, makanya Mana? kamu belajar kitab itu. Mana Jangan mana mana sebenarnya. tunjukkan Cepat. pengakuan Yesus kalau aku diutus kepada seluruh manusia. Mana? Jadi nggak kau terima Yesus itu sebagai juru selamat? Dia juru selamat untuk Bani Israel, koplak. Kalian goplak. Lah, Bodoh mana kamu. pengakuan Yesusnya kalau dia diutus untuk seluruh umat manusia? Mana? Bodoh kalian goplak. Makanya jangan Dasar kita tuyul, orang tukang tahu. tahayul. Kamu tidak bisa lagi koreksi. Utusan hanya untuk Bani Israel. Kok kau bukan Bani Israel? Kau Bani kampret. Kalian Bani kampret. Bang Suman jangan Bani kampret. Jawabanmu itu adalah dosa. Iya, hantam terus. Bukan terus. Iya. Kau pikirnya. Oh, kau sebut-sebut puki, habis itu besok mau sarapan pakai puki. Kau sebut anjing, besok kau makan siang pakai anjing. Kau sebut babi, besok kau makan pakai babi. Dasar Jangan kau tuyul. bilang makan babi, nanti kau yang pernah makan babi. Enggak, sorry kami Muslim. Yaudah, kau Jadi jangan gitu babi-babi. saudara, ya. Jadi Yesus itu diutus hanya kepada Bani Israel. Yesus, Kalian bukan Bani Israel. Dalam Wahyu 3 nomor 9, orang-orang yang mengaku Bani Israel tapi bukan Bani Israel, dia itu adalah jemaat iblis. Berarti Katolik Roma ini yang punya akun Katolik Roma ini yang bukan Israel ngaku Israel, jemaat iblis Kalau dia. kau memang mengaku itu Yesus, Bang Suma. Ya. terima dia. Bang Suma. Saya terima dia sebagai utusan bagi Bani udah, Israel. terima dia. Nanti berapa yang kamu Saya protes? bukan Bang Bani Suma. Israel, Jadi saya kenapa kau bukan hina-hina serigala dia? kayak kalian. Kalian aja yang Bang serigala.
Yesus itu Kita nggak diutus hanya serigala. untuk domba. Kita Domba nggak itu serigala. Bani Yakub. Kalau memang kita serigala. Sementara kalian bukan Kita domba, nggak kalian kalian itu bukan kepok. nyaksikan kalian. Ngerti Susah kau? kali kau ditanya ya. Susah kau ditanya ya. Karena Kenapa? kau selalu makan babi, otakmu nggak berfungsi. Oh, Yesus mengaku aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Ah, Kalian jadi terus? Bani Israel. nah terus? Kamu Bani Israel. Nah, iya, saya bagian dari Israel. Kamu Bani Israel. Iya, saya bagian Israel. Bukan saya tanya bagian kecelok. Kamu Bani. Bani Iya, saya itu Bani Israel. anak Kenapa? keturunan Israel. Iya, saya keturunan Israel. Kamu dari keturunan yang mana? Wah, kau pelajari bagus-bagus. Biar tahu kau. Dasar serigala berbulu koplak. Kau ini serigala. Kau bukan Bani Israel. Kau ngaku Bani Israel. Itu namanya setan, penipu, serigala kurapan kau. Kesalahan kitabmu pun nggak kau bisa kau buka. Allah, mana ada salah dalam Al-Quran? Kau bisa baca rupanya Quranku. Berapa istrinya? Lo kok jadi punya istri? Yesus Berapa itu berasal istrinya? dari istri keberapa? Jawab Kau tahu dulu, kau? berapa istrinya? Yesus itu berasal Berapa dari istri istrinya? Kok keberapa? ngelak kau? Kok ngelak? Malu kau kan? Malu Berapa kau kan? istrinya? Hei, berapa istrinya? istri Umur Daud, 6 tahun. kakeknya Yesus? Ayo aku tanya kau. Berapa Umur istrinya 6 tahun. Daud? Jawab dulu. 600 bininya Daud. Kutanya kau sekarang. Dari 600 bini Daud itu, Berapa istri Yesus junjunganmu? berasal dari istri yang keberapa? Berapa istri junjunganmu? Malu kau jawabnya? 130, Malu kau jawabnya? 250, istri yang Malu kau ke-2000, jawabnya? 200, istri yang Malu kau ke-300, jawabnya? istri yang Aduh, ke-400, istri yang 401. Hah? Gimana? Kasih kalau kau, Tanpa poligami kau tidak punya Tuhan yang keluar dari kubur. Berapa istri junjunganmu? Jangan kau tantrum di sini. Hei, tanpa poligami Tuhanmu itu tak ada. Istri junjunganmu. Malu kau Paham kau? Malu kau Yesus menjawab. itu berasal dari hasil poligami. Berapa istri Paham junjunganmu? kau? Yakub Itu itu jawab dulu, istrinya berapa istri 4. Salomo itu istrinya ratusan. Berapa istri Daud junjunganmu? istrinya 600-an. Berapa kau jawabnya? Yesus itu anak Daud. Sekarang saya tanya, Yesus itu berasal dari istri yang keberapanya Daud? Berapa istri junjunganmu? Bukan Yesus itu. Ayo, berapa istri daripada kakeknya Tuhan lu? Ayo. Gak usah kakek-kakeknya. Ya ngapain coba? Yesus itu disebut sebagai anak Daud. Berarti kau Roma lebih 3, on daripada Roma anak- 1 anak nomor SLB. 3. Yesus berasal dari sperma Belum sanggup Daud. kau menghadapi saya Juma. Belum sanggup. Roma 1 nomor 3, Belum sanggup Yesus menghadapi berasal saya, Juma. dari sperma Daud. Sekarang sperma Daud itu yang disuntikan Berapa ke istri yang istri keberapa? junjunganmu? Istri Daud itu Berapa istri ratusan, junjunganmu? Cak. Jawab Ayo. itu aja dulu. Berapa istri Mampus sudah junjunganmu? kau kan? Kok malu Ayo, kau mampus menjawabnya? kan? Mampus Berapa kau istri kan? junjunganmu? Masih mau kau datang ke besok? Junjunganmu berapa istrinya? Itu aja jawab dulu. Kok malu kau jawabnya? Ayo, kakeknya Tuhanmu berapa istrinya? Istrimu satu, kakeknya. Dia sudah perkosa istrimu. Dia sudah perkosa istrimu. Tuhanmu itu kakeknya punya bini Iya. 600-an bininya. Dia perkosa di lubang pangkat Ini istrimu. lagi selalu karena kebiasaan perkosa babi mau Iya, perkosa perkosa istrinya istrimu. orang. Perkosa di lubang Memang pangkat kalian istrimu. Kebiasaan kalian dia ini. sejarah paling Kebiasaan. bodoh kalian itu Bang Suma. Apa? Sejarah kalian paling Kamu dengar baik-baik Bang Juma. Sejarahmu yang paling hancur. Tuhan turun ke paling bumi. goblok. Orang Bisa di puting. kandang domba kalian di pohon kurma. Goblok kalian. Turun ke bumi Tuhan bisa puting. Sejarah kau yang paling goblok. Orang di kandang Tuhan domba, mau mereka mati di dibunuh pohon sama kurma. setan. Goblok kau. Tuhan kok dipersembahkan sama setan. Parah. Lukas 22 nomor 3. Lalu setan Memang merasuki jiplak, nggak jelas Yudas. kau. Parah. Tuhan kok dikalah sama setan. Dasar tuyul. Kok Tuhan dikalah sama setan? Puki babi kau. Apa Apa kepukian? lagi ini maki-maki aja terus ini satu ini. Sah, dasar keturunan penjajah, mental penjajah, agama dibawa sama penjajah, mentang-mentang agamanya dari agama penjajah, masuk ke sini maki-maki orang, cuki mai, balau pemakan tikus. Memang Bang Suma goblok sekali. Kau cuma bisa maki-maki.
Maki-maki aja terus. Saya bertanya, saya menyatakan fakta. Cuman fakta itu menyakitkan. Ya mau kayak mana? Mau kayak gitu, disenggol dong. Kau terlalu Halilintar. minum kencing unta kau tuh. Ya daripada kau disuruh dalam dalilmu roti dibakar di atas tai kering, mampus kau. Kau Kau sudah terlalu makan minum kencing roti. unta. Kau sudah makan roti, jelai. Mabuk kencing unta kau. Kencing unta. Berapa istri junjunganmu Juma? Berapa istri kakek Jawab itu, Tuhan Juma. lo? Juma gitu Berapa aja. istri Mana kakek kerjanya? Tuhan lo? Istri daripada nabiku itu 11. Nah, kau jujur sama aku sekarang. Berapa istri kakeknya Tuhan lo? Banyak Jawab. ya Juma ya? Kok banyak ya? Jawab. Jawab. Ayo. Kutanya dulu kau. Kakeknya Tuhanmu itu berapa istrinya? Kalau saya kan udah akui. Ada yang bilang 9, ada yang bilang 11. Ayo. 11 loh, paling banyak 11. Sekarang saya tanya samamu. Ya. Sekarang saya tanya. Kau jawab. Kakek Tuhanmu itu, kakek Tuhanmu ada berapa? Jawab, kau jujur. Ayo, kakek Tuhanmu itu, kakeknya Tuhanmu berapa istrinya? Jawab. Woi, kakek Tuhanmu itu ada berapa istrinya? Jawab. Puki istrimu satu. Aku nggak sampai ke situ Dasar anak-anak setan, anak-anak setan. Orang-orang yang menginginkan Yesus itu mati itu anak-anak setan menurut Yesus. Puki istrimu satu. Sekarang ku tanya samamu, kenapa kalian mau Yesus mati? Berapa istri junjunganmu Juma? Karena puki istrimu. Itu Berapa karena istri puki junjunganmu istrimu. Juma? Ini orang-orang ini, saudara-saudara muslimku, kenapa mereka kayak begini? Karena mereka sudah tak mampu lagi menghadapi Bang Suma. Jadi mereka naik ke sini Kecil kali kau hadapi kau. ngamuk, Kecil kali. emosi, Dikasih doa dulu ke Runek, beraniin ini. Puki perkosa istrimu. Ah itu coba, coba lah. Juma, Kau itu kalau tidak bisa menghadapi saya lagi, jangan kau mengamuk, kau usah kau maki-maki. Karena saya tidak akan pernah mengalah sama kalian. Saya tidak akan pernah bisa kau kalahkan. Saya menguasai data, kamu cuma menghujat. Kau nyerocos kalau orang mau kalah. Siapa yang mau hadapi saya diskusi di antara kalian tiga? Siapa? Memang kau nyerocos. Iya, siapa yang mau hadapi saya sekarang? Pasti kau yang benar. Silakan. Kau ndak mau dengar orang ngomong? Silakan. Ya, ini yang baju hijau, yang lain, yang dua ini. Host, yang dua ini tolong dirantai dulu, dirantai. Cuma, Ya, kasih dulu dia tulang, kasih tulang. Yang dua orang itu kasih tulang dulu, kasih tulang sama dedak. Juma. Kau makan dedak dulu kau. Makan dedak aja dulu. Habis giliran nanti giliranmu. Kau minum dulu kencing unta dulu baru kau bicara. Nah, Seenaknya itu bagus. Ayo. Gimana? Kau sudah minum darah Tuhanmu hari ini? kau. Memang saya sudah minum. Hei! Ayo viralkan. Ada saya sudah orang minum kenapa? darah Tuhannya. Agama setan. Kalau saya sudah Darah minum Tuhan kenapa? diminum. Allahu Akbar. Darah Tuhannya diminum. Kalau kau minum kencing unta, kawin sama umur 6 tahun bisa. Aduh, ternyata penghujat juga. Kupikir tadi masih sehat, ini ternyata tak sanggup juga diselamatkan, teman-teman. Udah turunin. Kau ke gereja, isap ibu jari pendeta kau itu, ibu jari kakinya yang kiri, ya. Isap-isap itu si kuyuangnya, isap. Aduh, kupikir kau itu masih bagus di antara dua binatang tadi. Ternyata kau juga parah. Ditanya baik-baik, apa yang kau harus ucapkan kepada iblis yang telah kemudian memperdaya Yudas untuk berkhianat kepada gurunya Yesus? Kamu, itu kan perspektif kamu. Lah, saya bertanya ke kau. Kalaupun saya salah, itu saya. Tapi kamu ngambil sikap dong. Apa yang kamu harus lakukan kepada dia yang telah berjasa menyelamatkan kau? Yesus itu juru salib. Tidak ada Yesus bisa disalib tanpa ada yang menyalibkan.
Harus ada yang menyalip. Dia sudah dinubuatkan. Oke, berarti dia dinubuatkan menjadi penyalip. Apa kemudian hasilnya? Dia dikhianati. Apa hasilnya imam kepala mahkamah agama orang Parisi membuat tipu muslihat? Apa hasilnya untuk kamu? Apa yang kau terima dari itu semua? Pelanggaran terhadap firman Tuhan, jangan kau bunuh orang benar, jangan kau bunuh orang tidak bersalah. Apa yang kau terima dari pelanggaran tersebut? Nah, itu yang harus kau jawab. Ya, malam kawan. Gak usah berkuar-kuar saja Suma. Ya, kenapa lagi? Nanti lehermu itu bisa terpotong karena kau berkuar-kuar saja begitu. Ngancam ini? Ya. Ngancam? Enggak. Terus? Enggak ngancam, tapi Terus? lehermu itu bisa bengkak dari dalam itu, keluar semua uratnya itu kalau kau begitu. Oh enggak, saya kan dalam keadaan membela Yesus dari hinaan kalian. Kau membela Yesus atau kau membela Mamat? Saya membela Yesus. Ya, saya tanya kau Suma. Oh, mau bertanya Kau hebat rupanya. ya, kau hebat ya. bilang Nggak, dong, saya mau tanya Bang. kau, boleh kan? Kalau mau Boleh bertanya kan, itu saya bilang tanya. dong, Pak Tanya Guru. kau hebat. Pak Guru, Ya? saya mau bertanya, Nggak, Pak saya mau Guru. tanya kau. Kayak gitu dong. Kau Jangan bukan kok guru saya. songong, tapi Untuk ujung-ujungnya apa? bertanya. Nah, saya tanya kau sudah Suma. Kau Ya. bertanya ini karena kapasitasmu sebagai Saya mau tanya kau. ya kapasitasmu sebagai murid kan? Murid bertanya ke guru, betul? Murid bertanya ke guru, betul? Bilang dulu, ngaku dulu. Kalau kau agak sehat, ku daftar kau nanti jadi muridku. Tapi kau gila kayak tadi juga, ogah. Saya nggak mau ya belajar orang sama saya orang gila. Gimana? Akui dulu, Pak Guru, saya mau bertanya. Bilang gitu, cepat. Nanti tak ajarin gimana caranya menghitung. Cepat. Ayo. Woi, Mentimun. Cepat.